Yang di respi siapa? Niki di Respi ada saya, Kurniawan, kemudian Hmm? ada Muhammad Arya Refki Ilham, sama satu lagi ada eh Yang angkatan ini kamu aja? enggak dokter yang Respi ini saya sama Arya sama Puspa lagi satu dokter yang senior. Enggak, yang Di angkatan ini angkatan ini kamu ada dua dokter. sama Iya ada dua dokter. Arya dokter. Arya. Oh, Berdua. Arya. Iya, Berarti Arya sama Kurniawan. iya dokter. Gitu. Iya, Dua. benar dokter. Dua yang di respi. Iya dokter. Respi hari pertama. Benar dokter hari pertama. Respi minggu lalu siapa? Respi minggu Dokter, lalu siapa? saya dan Andina, dokter. Yang mana? Andina. Saya, dok. Andina, siapa lagi? Aisyah, dok. Mana Aisyah itu mana? Aisyah, dokter. Saya, dok. Andina. Aisyah mana? Aisyah namanya Aisyah. Niki, dokter. Hah? Aisyah. Kok aku nggak lihat? Aisyah. Andina aku lihat. Aisyah mana? Oh, sebentar saya Raisa. Ya kamu Raisen. Oh iya, ya, 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 ya. Ini Aisyah. Ya, Iya, oke. dok. Sudah sama Dokter Nur. Sudah sama Iya, Dokter Nur enggak kemarin? iya, dokter. Kemarin kita ikuti dokter Nur, dok. Ngerti enggak, Respi? Di sini semuanya ada yang pernah sama saya nggak, Respi? Saya kan terakhir masuk 2 minggu yang lalu. 2 minggu. Ya, ada yang sama saya? Ada yang sempat ketemu saya? Izin dokter, Niki saya sama Dian pernah bersama dokter. Ya kan? Iya. Soalnya kayaknya saya kan 2 minggu yang lalu juga sudah ketemu kayaknya. Ya, oke. Ya, jadi sebetulnya eh saya baru akan masuk bulan. Kalian terakhirnya kapan? Mana Bulan kaptennya? Juli dok, Terakhirnya kapan? bulan Juli, Hah? bulan Juli Juli ya? dok. Oke, Juli. Oke. Jadi saya akan masuk di pertengahan Juni. Saya akan masuk di pertengahan Juni. Jadi sampai pertengahan Juni kalian sama Dokter Nur. Tapi saat pertengahan Juni saya akan masuk dan juga akan mengevaluasi kalian semua dengan cara saya. Paham? Ya. Karena kalau kalian misalnya tidak keluar respi dengan baik, kalian tidak akan bisa menangani anak. Jadi, Dokter Nur mungkin pekerjaannya banyak. Saya nggak yakin bisa mengerjakan semua, karena pasiennya juga banyak. Dan juga memegang divisi yang lain. Jadi tolong belajar yang baik. Saya akan memberikan beberapa hal di pertengahan Juni untuk tes kalian keluar dari respi. Untuk semuanya. Oke? Ya. Jadi tolong baca. Ya. Saya akan minta ada beberapa waktu sama Dokter Linda untuk ini gitu. Jadi jangan tidak belajar. Oke. Sekarang semua kuliah sudah ikut semester sebelumnya. Saya ada 3. Ada asma, ada pneumonia, ada TB. Yang mana yang mau duluan kalian refresh? Karena ini fungsinya refresh loh ya. Refresh. Oke. Materi kuliah yang blok respi terakhir kalian minta sama Mbak Mala. Sudah minta apa enggak? Sudah minta atau tidak? belum dokter.
Kenapa belum? Ya, Kalian maaf, kan kuliah blok respinya kan sudah lama toh? iya, Dok. Ya, update-nya sudah banyak. Harusnya kalian minta kuliah blok respi yang terakhir. Dah, yang 2025. Minta sama Mbak Mala. Paham ya? Iya, baik, Dokter. Ya. Jadi jangan pakai yang lama, pakai yang baru. Paham? Terus semua buku sudah punya atau tidak? Juknis TB anak punya. Yang anak dan remaja 2024 punya. Pedoman Nasional Asma Anak 2022 edisi pertama, edisi kedua 2023 sudah punya atau tidak? Kalau belum punya cari. Saya akan minta Mbak Mala ngecek besok. Kalian sudah punya atau tidak? Juknis TB anak, pedoman nasional asma anak, terapi inhalasi pada anak, konsensus batuk pada anak. Udah? Itu harus punya. 1, 2, 3, 4. Itu harus punya. Udah? Juknis TB anak dan remaja, pedoman nasional asma anak, terapi inhalasi pada anak, sama konsensus batuk. Yang terakhir, bisa di-download sendiri yang pneumonia WHO 2014, download sendiri. 5 ini minimal. Ya, minimal. Kalian harus punya. Paham ya? Oke. Yang lain bisa ditambahin, tapi yang 5 ini harus ada. Yang lain kayak buku untuk MTBS segala macam itu kan multidisiplin, multi division ya. Jadi bukan hanya Respi aja yang punya yang MTBS. Paham ya? Tapi yang 5 tadi itu harus punya. Paham? Jadi tolong besok harus punya. Saya akan minta Mbak Mala juga buat ngecek kalian punya apa enggak itu. Kalau enggak punya minta sama Mala. Paham? Dan harusnya di G-Drive itu tuh ada tuh harusnya. Saya udah minta dimasukkan. Oke? Paham ya? Dokter Dela ada di mana sekarang? Divisi mana? Mohon maaf, nefrologi dokter. Di mana? Nefro. Nefrologi dokter. Nefro. Respinya jadinya kemarin tuh tanggal berapa ya? Juni ya? Suaranya terputus. Suara saya yang terputus apa suaranya Dokter Dela yang terputus? Yang lain dengar suara saya apa enggak? Oke, niki mungkin dari dokter Dela yang Hah? Yang putus saya apa Dokter Dela? dokter Dela niki dokter. Oke. Oke, kalian mau mulai yang mana? Asma, TB, apa pneumonia? Yang mana duluan? Yang mana yang paling susah? Yang respi? Yang mana pasiennya paling banyak? Yang mana mau diajarin duluan? Yang respi nggak hafal nama pasiennya, nama ininya, diagnosis pasiennya. Pneumonia mungkin paling banyak dokter selama ini. Pneumonia. Ini kalau yang Pneumonia, di Tangsel. iya, yang kalian rawat sekarang itu paling banyak apa? Pneumonia. Pneumonia apa TB? Pneumonia atau TB? Pneumonia. Yang lain, yang hari ini loh, yang hari ini respi siapa? Kok nggak ada ke ini fisik apa enggak nih tadi nih? Habisnya dokter yang cukup banyak hari ini tuh ada TB dokter. Berapa pasien pneumonia, berapa pasien TB? Bentar dokter.
Berapa persen pneumonia, berapa persen TB? Saya mulai pneumonia aja berarti. Berarti pneumonia ini maunya. Ya, pneumonia. Ya, Dok. Yang lain setuju? Setuju, Dok. Sudah. Kalau mau pneumonia, saya ngomong pneumonia. Oke. Tolong dengar baik-baik. Karena pneumonia paling banyak bikin mati. Udah? Paling banyak jadi penyakit yang bikin rawat inap. Paling banyak sebagai penyakit penyerta diagnosis yang lain. Ya, paham ya? Jadi, tolong pneumonia itu baik-baik dimengerti. Kata kunci pertama yang saya ingin kalian keluar dari sini dan tahu. Satu, ingat ya, diagnosis pneumonia itu berdasarkan klinis. Paham? Klinis, KLINIS, bukan radiologis. Paham? Yang paling pertama adalah klinis. Ya. Jadi, tidak ada radiologi, kalian tetap bisa mendiagnosis pneumonia. Tapi ingat, diagnosisnya pneumonia. Dah? Mau pneumonia saja atau pneumonia berat atau pneumonia sangat berat, itu diagnosis klinis. Paham ya? Jadi tidak ada diagnosis bronkopneumonia. Kalau klinis, paham? Bronkopneumonia hanya keluar kalau ada hasil ronsen. Paham? Jadi kalau tidak ada hasil ronsen, tidak ada kata bronkopneumonia. Jelas ya? Dan kalau pasiennya sudah ada hasil ronsen, kalian juga tidak boleh nulisnya pneumonia berat, titik gitu aja. Enggak, kalian sudah punya ronsen, jadi jangan dibolak-balik ya. Yang sering terjadi adalah kalian tidak punya ronsen, kalian tulis bronkopneumonia. Atau kalian sudah punya ronsen, tapi kalian tulisnya cuman pneumonia gitu. Titik. Paham? Jelas ya? Gimana kalau saya tulis dua-duanya, Dok? Karena pasien ini menurut saya klinisnya pneumonia berat, ronsennya bronkopneumonia. Enggak masalah. Ngerti maksudnya? Kamu bisa tulis bronkopneumonia dalam kurung klinis pneumonia berat. Ya. Tapi jangan pernah, jadi jangan ulangi ya kesalahan UGD ya, yang tiap hari saya omelin. Pasien sudah ada ronsen, ditulisnya pneumonia titik, nggak ada embel-embel, pneumonia tok, maksudnya? Atau sebaliknya, pasien sudah jelas-jelas nggak punya ronsen, belum sempat di ronsen, maksudnya? Ya, baru datang, dia tulis bronkopneumonia, paham ya? Jadi tolong ya, jangan ada salah, itu yang kalian pertama, dah. Terus kedua, based on klinis, ingat klinis. Jadi pneumonia itu pasti pakai intro. Nggak mungkin dia simsalabim turun dari langit langsung pneumonia. Paham? Jadi dia harus ada gejala awalnya. Ada batuk, ya nggak sih? Ada demam. Jadi nggak bisa tiba-tiba datang anak dengan keluhan misalnya apa gitu yang lain, demam tok gitu tanpa ada batuk, di ronsen keluar ada sesuatu tulisannya pneumonia, dipneumoniakan semua. Maksudnya padahal nggak ada batuk. Paham ya? Cuman ada demam, nggak bisa. Nanti maksudnya
Kalau toh pun ada something, ada infiltrat atau perselubungan, atau kalian harus gali dulu. Nanti maksudnya, apakah itu secara klinis betul memang tidak ada batuknya? Nanti maksudnya, atau lihat di pemeriksaan fisik, memang betul tidak ada klinis pneumonia atau tidak. Paham ya? Jadi tidak serta-merta mendiagnosis berdasarkan radiologi. Paham? Ya. Jangan nanti begitu ada radiologi bronkopneumonia, kamu langsung saja diagnosis bronkopneumonia. Paham? Oke. Ini tidak boleh salah. Tidak ada lagi diagnosis kalimat yang bertuliskan ISPA plus pneumonia. Bagaimana ISPA plus pneumonia? Ya, pneumonia itu ya ISPA. Ngerti nggak? Itu selalu bikin saya marah di UGD. Kalian buatnya ISPA DD pneumonia. Gimana jalan ceritanya ISPA DD pneumonia? Berarti kalian menganggap ISPA dan pneumonia itu berbeda jadinya. Padahal berbeda atau sama? Rika, sama atau beda? Sama dokter. Bedanya di mana antara pneumonia sama ISPA? Jadi pneumonia ini merupakan ISPA dok. Iya, merupakan ISPA. ISPA itu apa? ISPA ini merupakan Adalah- infeksi saluran pernapasan akut dokter. Oke, terus Jadi dia tuh onsetnya kurang pneumonia dari itu 2 adalah, minggu. ya udah ada di slide saya ini. Jadi pneumonia adalah Pneumonia merupakan infeksi akut di paru yang menyebabkan peradangan dan kerusakan pada jaringan paru penyerap. pneumonia adalah ISPA bawah. Ngerti? Jadi kalian tidak bisa menulis ISPA. Jadi jangan kayak orang puskesmas. Ngerti maksudnya? Kayak paramedis, paham nggak sih? Jangan kayak paramedis, jangan kayak kader posyandu, paham ya? Kalian dokter. Paham ya? Yang namanya dokter. ISPA, infeksi saluran pernafasan atas. Dulu orang ngomongnya begitu. Atas, Dek, dibilang. Salah. Paham ya? A itu bukan atas. A itu akut. Ya. Infeksi saluran pernafasan akut. Akut itu less than 2 weeks. ISPA dibagi menjadi ISPA atas dan ISPA bawah. Makanya kita lebih senang sekarang bilangnya IRA atau infeksi respiratorik akut. IRA atas, IRA bawah. Supaya nggak bingung dengan ISPA yang di A itu sudah terlanjur dibilang atas dari dulu. Paham? Dibagi menjadi ISPA atas itu adalah rinitis, faringitis, tonsilitis, rhinosinusitis, otitis media, laring. Batasnya adalah laring. Di bawah itu pneumonia, bronkitis, bronkiolitis itu adalah lower respiratory infection. Paham ya? Jadi kalau IRA atas, IRA bawah sudah tahu. Pneumonia masuk IRA bawah. Paham ya? Yang akut. Sekali lagi ya, garis bawah ya, akut. Berarti kejadiannya kurang dari 2 minggu. Oke, sekarang saya nanya. Najla, kalau lihat ini, kira-kira yang mana yang paling banyak sebagai penyebab? Najla? Hadir dokter. Ya. Yang mana kira-kira sebagai penyebab paling banyak? Streptococcus dokter. Streptococcus pneumonia. Ada lagi? Kalau dari virus mungkin respiratory syncytial virus. Nah, ini di depanmu nih, di depanmu nih. Ini udah saya tampil di depan nih. Hemophilus influenza dokter. Yang mana?
Hemophilus influenza kan cuma ada di 16, 6, 12. Ya nggak? Yang mana yang banyak? Virus kan? Oh, enggak. Virus di semua tempat ada. Coba lihat. 16, 6, 12, 15, older than 5 years. Ya nggak? Virus ada semua enggak? Ada. Nomor 2, baru Streptococcus pneumoniae. Ya nggak sih? Di urutan ini, lihat nggak? Berarti dua itu ada di semua usia loh ya. Di semua kelompok usia. Ya nggak? Oke. Terus coba lihat. Ada M. tuberkulosis. Berarti tuberkulosis itu bisa bikin pneumonia nggak? Bisa dokter. Bisa. Kenapa? Bisa karena menginfeksi parenkim parunya dokter. Karena menginfeksi parenkim parunya. Berarti akut apa kronik? Akut dokter. TB itu kronik apa akut? Kronis dokter. Batuk lebih dari 2 Tadi minggu. bilang akut. Sekarang saya tanya balik lagi. Akut apa kronis? Kronis dokter. Terus pneumonia akut apa kronis? Termasuk ispa dokter akut. Jadi kenapa M. tuberkulosis ada di situ? Tuh kan lihat ada ya. 1, 6, 12. Ya nggak sih? 1, 5. Older than 5. Gimana tuh? Ada kan? Bener nggak? Ya dok. Ya. Jadi paling pendek kalau tuberkulosis itu berapa masa incubation ya? Masa inkubasinya berapa? Kalau pneumonia lagi. Tuberkulosis itu incubation periodnya tuh paling pendek berapa? Eh, 2 minggu dok. Hah? 2 2 minggu. Berarti kalau 2 minggu boleh nggak masuk sini? Boleh dok. Citra boleh nggak? Kenapa boleh? Katanya, kan incubationnya 2 minggu. Benar nggak sih? Jadi masuk tuberkulosisnya kapan? Dia pneumonia dulu gitu, terus baru masuk tuberkulosis. Terus berapa lama kapan ditemuinnya dong? Kan pneumonia less than 2 weeks. Mycobacterium tuberculosis butuh 2 minggu. Nanti maksud saya? Jadi masuknya di mana? Ada nggak pasien sekarang itu dengan tuberkulosis juga, TB paru juga, tapi pneumonia juga? Pasien yang sekarang-sekarang ini ada nggak yang mix? Bronkopneumonia iya, TB paru iya, ada nggak? Yang sudah masuk respi, ada nggak tuh? TB paru iya, terus bronkopneumonia iya. Kalian baca kan diagnosis pasien? Baca nggak? Ada nggak yang kayak gitu? Kok nggak ada suaranya? Ada nggak? Dek, Izin walaupun dokter, ada dokter.
Dek, walaupun saya tidak ada di sana ya, Dek ya. Ya, saat ini ya. Saya mohon tolong baca tulisan saya. EMR itu kan bisa dibuka toh? Benar enggak? Saya memang tidak selalu visit setiap hari. Itu makanya saya minta maaf sama kalian, saya tidak bisa mengajari maksimal. Tapi kalian bisa baca dari jejak tulisan saya. Ngerti maksudnya? Terutama pasien-pasien yang masuk rawat inap dengan recurrent pneumonia. Ngerti maksudnya? Pasien dengan recurrent pneumonia, pasien-pasien yang dengan perawatan bolak-balik kayak gitu. Coba lihat yang ada tulisan saya. Paham ya? Yang ada tulisan saya, yang saya pernah memvisite, kamu bisa lihat di recordnya yang sebelumnya. Tolong baca bagaimana cara saya menulis diagnosis, paham ya? Lihat cara saya menganalisis pasien. Saya selalu menulis di sana. Maksudnya ngapa saya menganalisis pasien itu. Jadi tolong dibaca. Itu kalau kalian mau belajar. Paham? Jadi, kenapa ditaruh di sini? Karena si tuberkulosis ini ya sering sekali membuat recurrent pneumonia. Pneumonia berulang, pneumonia berulang, pneumonia berulang. Yang akutnya terperbaiki dengan treatment pneumonia 7 hari, ngerti maksudnya? 10 hari gitu kan. Tapi ternyata dia punya tuberkulosis yang undetectable secara, ya maksudnya anamnesis ditanya kontaknya enggak nemu, ngerti maksudnya? Kayaknya saya terlempar ya. Sudah kedengeran nggak suara saya? Ya, terdengar, dokter. Kayaknya saya terlempar deh. Jadi, recurrent pneumonia itu mesti kalian pikirkan ada tuberkulosis. Ya. Kalau dia unrespon terhadap treatment atau ronsen toraknya tidak perbaikan, padahal klinisnya sudah perbaikan. Kemudian yang kedua, kenapa saya tampilkan ini? Karena kalau kalian lihat, kita tidak melakukan pemeriksaan kumannya. Benar apa enggak? Kalian cuma lihat klinisnya, anamnesis, pemeriksaan fisik, paling banter radiologis, marker inflamasi, ya nggak sih? Tapi kita tidak memeriksa kumannya, benar nggak? Kalian nggak pernah lihat kan kumannya itu, benar kan? Apa ini, apa itu? Karena pemeriksaannya mahal. Pemeriksaannya mahal. Ya, jadi kalau kita pakai panel yang rapid aja tuh untuk memeriksa ini satu pasien tuh 3,5 juta. Untuk yang misalnya kita periksa di Prodia misalnya. Itu mahal banget. Nanti maksudnya, padahal tidak semua bisa membiayai dirinya. Padahal kalau kita bisa tahu, oh ya Streptococcus pneumoniae nih, dia mix nih sama RSV gitu. Atau Streptococcus pneumoniae, dia mix dengan influenza, ya nggak sih? Itu enak tuh. Oh ya, influenza kita kasih oseltamivir, ya nggak sih? Streptococcus pneumoniae kita kasih antibiotik, ya nggak sih? Udah, selesai. Tapi kita nggak punya. Itulah gunanya tabel ini. Tabel ini adalah, ada tanda kutip di bawah ya, in countries with high burden of tuberculosis. Ngerti maksudnya? Kata Mycobacterium tuberculosis yang ada centek di situ tuh yang udah A itu hanya ada di kita. Ngerti nggak sih? Secara kita paling banyak sekali tuberkulosisnya, nomor berapa di dunia kalian sudah tahu, ya. Tapi tabel ini tidak berlaku untuk yang tidak high burden kayak kita. Paham ya? Jadi agak dia berbeda. Itu yang kenapa saya highlight di kalian untuk tuberkulosis ini. Terus sudah gitu, karena kita tidak mengecek, berarti kita harus ngasih obat yang bisa ngenain semua, benar enggak? Ya kan? Untuk terapi empirik awal.
Kita harus ngasih obat yang bisa bikin mati tuh, yang ada-ada itu, ya nggak sih? Streptococcus pneumoniae gram positif. Haemophilus influenza bakteri gram negatif. Ini bukan virus influenza loh ya. Haemophilus influenza, dia bakteri. Bakteri gram negatif. Streptococcus pneumoniae bakteri gram positif. Berarti obat kita harus kena dua-duanya. Obat kita harus matiin si bakteri gram positif, harus matiin bakteri gram negatif. Yang mana obatnya? Makanya kalau masuk kan pasiennya dikasih ampicillin, gentamisin, ya nggak sih? Ampicillin untuk gram positif, gentamisin untuk gram negatif. Ceftriaxone, cefotaxime, dan cephalosporin lainnya bisa kena dua-duanya langsung. Paham ya? Itu sebabnya kenapa dia diberikan golongan obat itu sebagai terapi empiris pertama. Ya, jadi bukan cuma satu. Terus kenapa kalau yang ringan cuma dapat ampicillin atau amoxicillin? Dia tidak dapat gentamisin. Karena kalau pneumonia yang ringan, biasanya kumannya adalah single. Dan yang paling sering adalah gram positif. Sehingga gejalanya ringan. Itu sebabnya kenapa terapi empiris itu kita buat sesuai ini. Karena kita tidak ngecek kumannya. Kapan kita ngecek kumannya? Kita baru cek kultur sputum dan yang lain kalau dia kultur darah kalau dia tidak perbaikan. Ya. Jadi kalau kalian nanti masih ada di sini di anak saya yang kenapa saya tidak masuk 2 minggu? Karena saya menyiapkan pemeriksaan ini untuk semua pasien respi nanti. Dia akan diperiksa namanya genomic sequencing, jadi dia akan diambil sputumnya. Begitu diambil, semua virus dan bakteri yang ada di sputum itu akan keluar hasilnya beserta gen resistensinya. Jadi semua pasien respi dan free. Nanti soalnya artinya apa? Supaya kita punya pola kuman yang baru di kita. Benarkah dia tetap seperti ini atau tidak? Gitu. Paham ya? Oke. Jadi kalau dia pneumonia, sudah tahu ya, alveolinya berisi cairan, sehingga dia ngembang tidak akan oke, berapa yang kena kayak gini, segitu dia akan kehilangan space untuk pertukaran. Segitu juga dia akan bikin hipoksia, paham ya? Makin banyak alveoli yang kena, makin dia hipoksia. Sehingga dia akan meningkatkan walk of breathing, baik dia berupa tarikan dinding dada, nafas cepat, maupun apa? Nafas cuping hidung, ya, head bobbing dan segala macam. Oke. Saya tidak akan banyak di sini, cuman mengingatkan ini. Tolong anamnesis ini. Ya, ingat ya. Anamnesis ini semua pasien pneumonia, paham ya? ASI, imunisasi, riwayat makan, ya kan? Prematur atau low birth weight, ada komorbid nggak, di rumah tinggal berapa orang, paparan tembakau, air pollution yang lain. Tolong ditanyakan dan diperiksa. Paham ya? Ini wajib ada di anamnesis. Kalau kalian bikin DMK, yang ini harus ada. Karena faktor resiko ini, kalau dia masih ada di situ, nggak kalian apa-apain, maka dia akan berulang. Ya, dan yang paling banyak ini loh, Dek, posting. Berarti status gizi ya, Dek ya. Terus habis itu polutan, ya kan? Mau dia first smoke, second hand smoke, itu sama aja. Paham ya? Jadi tolong tanya ini. Jadi ingat, diagnosis klinis ya. Radiologik supporting ya. Ya, etiologi kayak tadi saya bilang, susah dan mahal. Tapi harus bisa dikerjakan kalau memang setting kalian bisa memungkinkan. Sehingga diagnosis kita berdasarkan klinis bisa 2 ini, Dek. Ini yang saya tampilkan warna hijau ini adalah berdasarkan klinis. Kalau kalian tidak punya radiologi, kalian bisa pakai ini. Jadi kalau WHO pilihannya adalah pneumonia. Kalau dia tidak ada embel-embelnya berarti pneumonia ringan. Nanti sebenarnya, dan dia rawat jalan, ya. Ini adalah pneumonia berat atau pneumonia sangat berat. Paham? Atau source of infection, kalau dia sakitnya dari rumah, berarti dia community acquired. Kalau dia sakit batuk, pilek, demam,
dapatnya di rumah sakit gara-gara dia masuk kecelakaan lalu lintas, terus rawat inap, seminggu dirawat, dia baru batuk, terus dia pneumonia, berarti dia hospital acquire, paham ya? Tapi kalau dia batuk, pilek, demam dari rumah, berarti community acquire, atau sebelumnya dia datangnya karena diare, kemudian dehidrasi berat, gagal napas, terus pakai ventilator, baru dia pneumonia, berarti dia VAP. Paham ya? Jadi, nggak ada ronsen, source of infection bisa, severity bisa. Ya, dan tanya ini. Tanya yang tadi, semua faktor resiko tadi, dan ingat pemeriksaan fisik yang paling pertama adalah tanda bahaya. Baca di 2014 WHO. Apa aja tanda bahayanya? Apa tanda bahaya WHO 2014? Intan. Apa tanda bahayanya di WHO 2014? Karena yang dicari itu tuh, tanda bahaya. Terus napas cepat, tarikan dinding dada, sianosis, baru terakhir auskultasi. Jadi jangan kayak dokter kayak di sinetron-sinetron, yang paling pertama dikerjain auskultasi. Yang pernah visit sama saya tahu kan, saya auskultasi paling terakhir, benar? Ya kan? Ya, dokter. Yang saya lakukan pertama apa? Anamnesis, ya kan? Ngeliatin anaknya, ya kan? Ngeliatin sambil ngomong, ngeliatin sambil ngomong, naikin baju dada anaknya, ngeliatin ya nggak sih? Auskultasi terakhir, ya nggak? Ya karena auskultasi memang terakhir. Yang saya tanya malah, yang saya nanya dulu tuh, sama ngeliat, ya kan? Gimana? Ayo danger sign, nggak ada yang tahu? Buka ada bukumu WHO 2014, kamu klik aja sekarang juga udah kelihatan. Apa tanda bahaya di WHO 2014 untuk pneumonia? Apa? Hah? Apa? Tanda bahaya di WHO 2014. Ayo, buka dah. WHO 2014 punya nggak? Kamu tulis saja WHO pneumonia children. Oh, keluar dah dia. Terus cari tanda bahaya. Izin dokter, mungkin stridor, kemudian Apalagi napas jangan cepat, dipotong-potong. Baca yang lengkap karena dia nggak boleh dipotong. 1, apa? stridor, kemudian napas cepat, Enggak. No. Tanda bahaya itu bukan nafas cepat. Dek, kamu udah buka WHO 2014? Sudah? Buka dulu. WHO 2014 udah buka? Sudah buka apa enggak? Hmm? Ini nggak ada yang buka nih. Nggak ada yang punya handphone nih. Izin dok, apakah yang Ya, dimulai dari tidak mampu minum atau menyusu, betul. Terus? muntah terus-menerus, Ya, terus? kejang, kemudian Terus? letargi, Terus? stridor, dan malnutrisi berat. Jangan dipotong-potong. Stridor apa? Bentar. Stridor and calm child or severe malnutrition di sini dok terakhir. Stridor dan? Stridor in a calm child or Nah, severe itu artinya apa? malnutrition. Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya. Stridor Stridor dalam keadaan anak tenang. Iya, dia Ngerti? tenang dan Ya. malnutrisi berat. Betul. Jadi jangan diubah-ubah. Paham maksud saya? Kenapa jangan diubah-ubah? WHO menentukan tanda bahaya itu dengan melakukan surveillance beribu-ribu anak dengan pneumonia. Paham ya?
Jadi bukan tanda bahaya kreasimu sendiri. Paham ya maksud saya? Bukan tanda bahaya yang menurut kamu bahaya. Ya. Tapi tanda bahaya yang sudah diverifikasi oleh WHO berdasarkan surveilan tertentu sehingga dia menulis tuh di sana. Dan itu tidak boleh dikurang-kurangi. Kan tadi saya ngomong gitu kan? Tidak boleh dikurang-kurangi. Kenapa? Karena stridor pada saat anak tenang dengan stridor pada saat anak nangis itu beda. Ya. Kalau kalian pernah lihat pasien dengan laringo, trakeo, marasea, dia selalu ada stridor. Ya nggak sih? Tapi terutama stridornya pada saat anak menangis. Ya nggak sih? Tapi begitu anaknya tenang, posisinya bagus, stridornya hilang atau berkurang. Nanti jadi stridor yang pada saat anak tenang masih ada. Nanti ya, itu yang kalian pikirkan sebagai tanda bahaya pneumonia. Jadi jelas ya. Ada nggak itu? Tadi siapa tuh ya? Siapa yang jawab tadi? Kadek ya? Nggih, dokter. Ada kan di buku itu? Di WHO itu? Tulisan note kecil Iya, itu? nggih, yang di bawah pojok Ya kan? kiri, Di dokter. note Iya. bawah di note itu ada kan note-nya, tanda bahaya, ada kan? Ya. Jadi tolong yang lain tolong dibuka ya. Ada itu ya. Dan begitu nemu salah satu dari itu, berarti dia harus rawat inap. Ya kan? Karena di klasifikasi itu akan berbeda. Jadi nggak boleh nggak dirawat inap. Oke. Jadi kalau misalnya itu untuk anak di bawah usia berapa, Dek? Bawah usia 5 tahun. Nah, kalau yang di atas 5 tahun bagaimana? Sorry. Kita bagi loh ini, Dek. Di atas 5 tahun dan di bawah 5 tahun untuk pneumonia. Ya. Yang di bawah 5 tahun pakai tadi itu. Ya. Pakai tadi itu. Jadi, kalau dia tidak ada tarikan dinding dada, ya kan? Hanya nafas cepat, dia bisa rawat jalan dengan high dose antibiotik amoxicillin high dose. Kalau kalian baca di buku WHO. Begitu dia ada tarikan dinding dada atau ada tanda bahaya, berarti dia pneumonia berat atau sangat berat, dia rawat inap. Itu bisa dengan klinis pada yang di bawah 5 tahun. Tapi begitu dia di atas 5 tahun, dia harus di ronsen. Paham? Ya, ini yang di bawah 5 tahun. Ingat ya. Respiratory simptomnya lihat takipne, tarikan dinding dada, segala macam, lihat saturasi. Dia kalau rawat inap baru dia di chest X-ray. Hanya rawat inap, tidak rawat inap tidak di chest X-ray. Nah, kalian harus tahu sekarang. Takipne apa? Ini apalin lo ya, takipne ya. Hafalin. Hipoksia itu di bawah 92%. Ingat ya, 92 menurut WHO. Oke. Tarikan dinding dada, lihat baik-baik. Kalian kan sudah lihat tuh pasien tuh, ya kan? Ya. Tarikan dinding dada tuh yang ini loh, Dek, yang tarikan nih subkostal itu namanya subkostal, lihat. Ya. Dan dalam keadaan anak tenang, bukan menangis. Kalau dia menangis, dia akan kelihatan kayak gitu. Jadi yang dilihat ini ya, paham ya? Tarikannya ya. Ya. Ini subkostal. Subkostal itu yang namanya tarikan dinding dada ke dalam, TDDK, kalau di buku MTBS. Oke. Ya. Kemudian cara menghitung 1 menit. Ya, jangan selalu salah hitungnya. 1 menit, karena dia urutannya tidak sama. Jangan lihat anaknya senyum-senyum, mandangin kamu. No. Lihat. Ini yang sering loss di pasien, di orang tua pasien. Karena dia merasa anaknya kayaknya baik-baik aja. Ngerti maksudnya? Kalau anaknya muntah, kejang-kejang, baru dia pusing. Ya nggak sih? Tapi kalau anaknya senyum-senyum begini, dia anteng-anteng aja. Padahal nih tarikan, lihat senyum kan? Padahal dia tarikan dinding dada. Ya nggak? Lihat.
Kalau orang yang awam, dia merasa anak ini baik-baik aja, ya nggak? Padahal lihat, udah berapa kali tuh, ya kan? Berkali-kali toh. Semenit loh itu, 70 sekian, benar nggak? Ya, jadi tolong lihat baik-baik pasiennya. Kalau mau hitung lagi, bisa. Cuman mesti kalau dia nangis gimana dok? Terus kita harus ngeceknya cepet-cepet. Ya udah, kalian ngecek sebisanya, terus dalam kurung tulis anak dalam kondisi menangis. Nanti maksudnya? Jadi kita tahu napas yang segitu tuh dapatnya dalam kondisi menangis. Tapi nanti tolong operkan ke teman kamu yang di belakang gitu kan. Nanti pas dia tidur, ya kan? Pas dia tenang, suruh. Atau misalnya kalau ibunya bisa menenangkannya, nggak apa-apa kamu hitungnya pas dia digendong sama ibunya. Paham? Lakukan sesuatu yang bisa membuat anak itu tenang. Paham ya? Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan tarikan dinding dada ke dalam? Kalau yang namanya namanya aja ini normal breathing loh ya, dia keluar. Coba kalian lihat arahnya keluar. Ini yang normal breathing. Lihat yang ke dalam, lihat bedanya. Lihat bedanya. Kalau makanya namanya tarikan dinding dada ke dalam. Maksudnya dia ke dalam. Kalau yang normal keluar nih. Ini lebih gampang lagi lihatnya. Lihat ya. Ya. Tolong tarikan dinding dada ke dalam. Kalian berarti lihat sesenyum apapun anak itu, sebagus apapun saturasi oksigennya, tapi kalau ada tarikan dinding dada ke dalam berarti dia mencapai saturasi itu dengan walk of breathing yang berat. Paham? Misalnya saturasinya dia 94%, tapi dengan tarikan dinding dada, berarti kan dia mencapai 94 itu dengan menggerakkan seluruh otot bantu nafasnya dia. Paham ya maksudnya ya? Itu juga tidak baik. Ya. Jadi kamu harus mengurangi walk of breathing-nya dengan memberikan oksigen. Walaupun dia 93, 94, ya kan? Harapan kita adalah dia mencapai itu tapi tidak dengan walk of breathing yang ekstrim, ya kan? Karena pada satu titik nanti dia juga akan capek banget. Jelas ya? Oke. Oke. Jadi itu. Dah, ini yang tadi saya bilang, yang tadi Kadek ya bilang ya. Ini loh, Dek. Yang kayak gini kan? Unable to drink, ya nggak sih? Persistent Iya. vomiting. Ya, convulsion, lethargy or decreased consciousness, kemudian ada stridor when calm or severe malnutrition. Ini adalah tanda bahaya. Ini yang dulu, yang di kiri, yang kanan, yang sekarang. Kita pakainya ini, cuman bedanya adalah ini kan fast breathing and or chest in drawing kita pulangin. Enggak, kita enggak pulangin. Yang chest in drawing tetap kita rawat inapkan, ya. Yang fast breathing aja yang kita kita pulangin, ya. Itu aja bedanya. Kita mengmodif sedikit yang kita lakukan. Karena kenapa? Masyarakat kita tidak well educated. Kalau kita pulangkan dengan chest in drawing, dia tidak terlalu bisa untuk mengatasi di rumah. Tapi kalau ada general danger sign, dia severe pneumonia atau very severe, itu pasti rawat inap. Ya, jadi chest in drawing dan general danger sign rawat inap. Yang pulang adalah hanya fast breathing dengan oral amoxicillin. Sebelum merujuk, kasih antibiotik sebelum dirujuk. Kalau kamu nemu pasien di puskesmas dengan general danger sign. Oke. Ini adalah ada juga dan dirujuk juga kalau misalnya memang ada tanda bahaya. Pakai saga kalian sudah tahu ini sebenarnya sama. Cuman memang dia masuknya dari kesukaran bernafas, batuk dan susah bernafas. Oke. Ini saya nggak bahas lagi. Nah. Oke. Pneumonia bisa saja disertai dengan wheezing. Jadi yang mendapat nebulisasi hanya kalau ada wheezingnya. Paham ya? Tidak semua pneumonia dinebu. Paham? Kalau dia tidak ada mengingat, tidak dinebu. Paham ya? Karena saya tuh
sering lihat pasien itu sampai belakang dinebu, batuk dikit dinebu. No. Saya biasanya tuh tukang nyetop nebu. Gitu ya. Dia hanya dinebu kalau ada wheezing. Paham? Kapan? Kalau misalnya memang ada riwayat asma di keluarga atau mungkin dia juga ada asmanya dan seterusnya. Dan yang paling penting dengar menginya atau wheezingnya. Baru kita kasih. Nggak ada berarti tidak ada indikasi pneumonia itu dapat nebulisasi dengan bronkodilator. Paham ya? Oke. Nah, dan jangan lupa seperti tadi, high endemic untuk TB. Kita harus melihat TB itu di mana posisinya. Kalau misalnya memang ada dari anamnesis, ada kontak TB dan dia sekarang dengan pneumonia, berarti Anda harus walk up berarti. Kalau memang ada kontak ya, karena dia sekarang masuk dengan pneumonia. Atau misalnya sudah diobatin pneumoninya pakai terapi empiris sesuai SOP, dia tidak membaik. Ya, atau ada gizi buruk, atau ada yang lain sebagai faktor resikonya dia. Itu mesti dilakukan diagnosis dengan alur diagnosis. Ya, jadi di walk up TB, TCM, kemudian di tuberkulin, dan seterusnya. Ya, jadi jangan lupakan TB dalam treatment pneumonia. Terutama satu, kalau ada kontak TB. Kedua, kalau ada recurrent pneumonia. Ketiga, kalau unrespon terhadap treatment. Paham ya? 3 itu. Oke? Ya, jadi tolong itu. Kemudian yang lain adalah antibiotik rawat inap, antibiotik rawat jalan 80 mg amoxicillin high dose dibagi 2 dosis 3-5 hari. Untuk yang rawat inap, ampicillin gentamicin, ampicillin 50 mg per kilogram per dos tiap 6 jam, genta 7,5 mg per kilogram per dos tiap 24 jam. Evaluasi 48-72 jam, kalau membaik lanjutkan, tidak membaik evaluasi ulang. Oke. Kalau dia jelek banget bisa langsung Cef3 atau Cevo golongan cefalosporin, atau misalnya kiriman dari rumah sakit luar, kamu bisa langsung, berarti dia tidak membaik dengan treatment yang biasa, kamu pakai cefalosporin boleh, atau ada kontraindikasi terhadap ampicillin gentamicin. Kamu bisa pilihannya adalah second line, yaitu golongan cefalosporin. Atau dia imunokompromis, misalnya ada XIV, ada keganasan, dan seterusnya. Dosisnya berapa? Ingat, ceftriaxone itu 80 mg per kilogram per hari tiap 24 jam. Cefotaxim 150 mg per kilogram berat badan per hari tiap 8 jam. Jadi dibagi 3. Ingat, cefotaxim dibagi 3, ceftriaxone bisa bagi 2 atau bagi 1, maksudnya 24 jam sekali. Paham ya? Nanti kalian ujian ditanyain yang kayak gini-gini itu enggak paham ya. Lihat, ini ada sudah. Harusnya kalian sudah dapat bahan ini dari Mbak Mala, kalian nggak minta soalnya. Kalau kita curiga anak di atas usia 5 tahun, kita curiga atypical pneumonia, kita akan memberikan macrolide karena biasanya mycoplasma pneumonia penyebabnya. Kalau yang di atas usia 5 tahun. Oke, kalau kita curiga Staphylococcus aureus, kita bisa beli koksasilin, atau kalau tidak ada kloksa, oksasilin. Itu tapi kita harus cek kumannya dulu. Oke, kapan kita melihat kalau nggak ada perbaikan ronsen torak? Kan sering saya bilang, ini ronsen torak kapan? Kapan terakhir ronsen torak? Ya nggak sih? Oh, udah 3 hari, udah 5 hari. Kalau dia belum perbaikan, kita cek ulang. Ya nggak sih? Ada komplikasi kah? Atau ada hal yang lain? Ya, atau ada komorbid lainnya. Atau kita kultur darah nih, kita mau ganti antibiotik kan? Siapa tahu dia sepsis atau apa. Karena kok dia belum baikan juga. Jadi jangan nunggu-nunggu sampai seminggu, 12 hari, 14 hari baru evaluasi. 48-72 jam dari saat dia masuk. Performlah chest X-ray untuk evaluasi. Kalau dia tetap sama, tidak ada clinical improvement, atau dia perburukan. Oke. Kapan dia pulang? Kalau ya tentu saja distresnya udah nggak ada, tanpa O2, saturasi di atas 92, nggak ada tarikan dinding dada, bisa makan obat oral, bisa makan minum, pasiennya, ibunya ngerti, bapak ibunya. Gimana cara menangani di rumah dan kapan kembali, kalau misalnya ada faktor resiko sudah bisa dia untuk atasi, itu baru kalian pulangkan. Di atas 5 tahun, bedanya adalah harus di ronsen, paham ya? Di ronsen di atas usia 5 tahun. Pengobatannya kurang lebih sama,
tapi lebih utama makrolet. Dan dia harus di ronsen. Kenapa? Karena anak usia 5 tahun tidak terlalu kelihatan gejala di luar. Nggak yang kayak anak kecil, tarikan dinding dada dan segala macam. Dan biasanya, karena kenapa? Karena usianya lebih besar, daya tahannya lebih bagus. Begitu di ronsen, something happen. Ada infiltrat. Sehingga di atas 5 tahun kita pakai ronsen. Hampir mirip kayak adolescent atau dewasa. Karena paling banyak ini, Mycoplasma pneumonia gejalanya cuma batuk, tidak ada tarikan dinding dada. Tapi begitu di ronsen ada infiltrat. Makanya sering dibilang walking pneumonia. Jadi dia pneumonia tapi masih bisa jalan-jalan, tidak kelihatan. Ya. Oke, jadi itu dan obatnya adalah makrolet. Bisa azitromisin, klaritromisin, eritromisin itu untuk anak di atas usia 5 tahun. Bagaimana supaya tidak pneumonia? ASI, imunisasi, jangan malnutrisi, polutannya ingetin ini semua yang kalian tanya di anamnesis itu. Prokes, ya kan? Dan lakukan semua hal yang ada faktor resiko faktor diidentifikasi kemudian diedukasi supaya tidak berulang lagi. Oke? Saya rasa itu pneumonia. Bronkiolitis bedanya adalah dia ada mengi, dia di bronkiolus, penyebabnya viral tapi jarang banget kita dapat. Kenapa? Karena sebagian besar datang sudah pneumonia. Jadi penanganannya sama seperti pneumonia, bedanya hanya di radiologis, dia cenderung normal atau cuma hiperaerasi, sedangkan kalau di radiologisnya pneumonia ada infiltrat. Oke, ada pertanyaan atau tidak? Dokter izin bertanya, dokter. Ya. Oke. Izin bertanya, dokter, terkait dengan pneumonia ini. Tadi ada sempat disinggung juga, jika semisal kita curiga, pada kondisi-kondisi yang kita curiga pneumonia yang atipikal, itu cara kita bisa menegakkan itu merupakan pneumonia atipikal, apakah dari X-ray aja atau dari kita berikan regimen antibiotik yang nggak direspon atau ada cara lain, dokter? Atipikal hanya ronsen. Jadi sebelum dimulai antibiotik itu, kalau ronsennya menunjukkan atipikal? Ronsen. Jadi atipikal pneumonia tidak akan kelihatan dari luar. Dia cuma batuk. Tidak ada nafas cepat, tidak ada tarikan dinding dada, crackles juga nggak kedengeran. Keluhannya cuma batuk. Jadi kalian pasti tidak akan menganggap dia pneumonia dari luar. Nanti ya, cuman batuknya enggak berhenti-berhenti. Nanti batuknya enggak berhenti-berhenti. Batuknya tuh enggak hilang-hilang. Berapa lama dia enggak hilang-hilang? Harusnya kalau dia dan dia enggak horor. Dia bukan orang yang batuk terus demam tinggi, no. Dia bisa aja enggak demam, dia cuma batuk doang. Jadi dia akan tetap jalan-jalan ke sekolah, jalan-jalan ke mall, kemana-mana. Main sama temennya, ngerti sih? Bener-bener dari fisik itu kamu nggak bisa lihat kalau ada pneumonia. Tapi batuk itu adalah 85% gejalanya dia. Kebayang nggak sih? Tanpa tarikan tanpa apa-apa. Kapan dong aku mikir kayak gitu? Logikanya, ini kan pasien ini akan sering anak gede di atas 5 tahun, ya nggak sih? Logikanya kalau dia nggak ada demam, nggak ada apa, ya viral misalnya ya. Viral harusnya dalam seminggu masa nggak sembuh sih, ya nggak sih? Atau at least dia berkurang lah, ya kan? Batuknya nurun gitu loh, ya kan? Ini nggak setelah 7 hari bukannya nurun, malah tambah bonyok. Nanti maksudnya? Tapi cuma batuk doang. Tetap dia tidak tarikan dinding dada, tetap dia tidak demam tinggi, ngerti maksudnya? Dia hanya batuk. Tapi batuknya tuh grafiknya naik gitu loh. Paham maksudnya? Begitu dia di ronsen, ngerti nggak sih? Aduh, ini batuk. Biasanya orang jarang sih ronsen di atas 7 hari. Biasanya orang ronsen itu tuh dia ya hari ke-10, 11, 12 misalnya, pokoknya di atas kadang 2 minggu baru dia ronsen. Maksudnya di tepat 2 minggu tuh lah, di hari terakhir akut. Oh, hari terakhir akut
Hari terakhir akut tuh 2 minggu. Dia foto. Begitu dia foto, anaknya anteng-anteng, senyum-senyum main game, bapaknya bawa foto, perselubungan bilateral, kanan kiri. Ngerti nggak sih? Ada diskongruen antara klinis dengan ronsen. Ronsennya bonyok, anaknya cengar-cengir. Dah. Yang pertama kalian pikirkan adalah atypical pneumonia. Makanya namanya atypical. Atypical. Tipikalnya pneumonia adalah khasnya pneumonia kan megap-megap. Berarti kalau dia tidak tipikal, itulah namanya atypical. Hanya kumannya itu yang bikin dia atypical. Kayak ada beberapa kuman yang kita sebut atypical. Kedua, DD-nya harus TB. Jadi atypical pneumonia itu kita DD dengan TB. Pertama, karena dia lebih dari 2 minggu biasanya nemunya, ya nggak sih? Kedua adalah anteng-anteng aja dari luar, tapi di dalam ronsennya bonyok, nanti maksudnya? Ya kan? Karena ronsen bonyok itu juga bisa suatu sifatnya kronik, ya nggak sih? Yang kronik apa? TB paru. Sehingga biasanya diskongruen antara ronsen dengan klinis yang dipikirkan 2. 1 atypical pneumonia, 2 TB paru. Tapi harus ronsen dong. Bagaimana kamu kayak apa sih namanya, kita kan bukan Superman yang bisa nggak usah pakai ronsen terus ngeliat dadanya, oke kamu ada infiltrat di dalam situ, kan nggak bisa, ya nggak sih? Satu-satunya cara adalah radiologis. Makanya di MTBS pun, coba kalian lihat di MTBS itu pun tulisannya, kalau batuk-batuknya kan dia kapan kalau dia tidak ada tarikan dinding dada, tidak ada nafas cepat, dia akan disuruh kembali tuh sekian hari, ya nggak sih? Di situ dia akan ditulis bahwa jika tidak ada perbaikan, ya nggak sih? Dia harus dirujuk untuk, ya kan? Dirujuk untuk menentukan kemungkinan penyebab lainnya. Nah, dirujuknya itu adalah untuk di ronsen. Gitu, ya. Paham ya? Jadi bisa nggak sih? Nggak bisa. Terus gimana dok kalau saya nggak punya ronsen? Nanti maksudnya? Siapa tahu kamu ada di pelosok sana yang nggak punya ronsen gitu kan? Kan bisa aja. Terus saya gimana dong dok? Ya sudah, kamu jadi apa boleh buat? Berpegang pada omongan, oke, dokter Indri pernah bilang, kalau batuknya tambah bonyok, umurnya di atas usia 5 tahun, kemungkinan atipikal. Pastikan dulu nggak ada kontak TB. Yakin kamu nggak ada kontak TB. Kalau kamu tidak yakin tidak ada kontak TB, oke, saya treat dulu sebagai atipikal. Langsung kasih, kamu cuma punya eritromisin, ya sudah kasih eritromisin. Karena kamu ada di pelosok yang ada di gunung entah di mana. Itu maksudnya karena nggak punya ronsen. Lihat, kasih golongan makrolide nggak membaik, ya kamu mikir TB dong, ya nggak? Tapi kalau dia membaik, ya sudah, karena kamu tidak punya apa-apa. Tapi itu dilakukan karena kamu tidak punya apa-apa ya, Dek. Kalau kamu punya apa-apa, harus dilakukan. Jadi maksud saya, jadi jangan pernah melakukan sesuatu yang sebenarnya kamu bisa, tapi kamu tidak lakukan. Ngerti ya? Kalau memang tidak ada choice sama sekali, tidak ada sama sekali yang kamu punya, ya apa boleh buat, kamu boleh pakai cara itu. Ya. Kayak yang tadi saya bilang, tergantung lokasi kamu di mana. Oke. Ada lagi? Yang jaga, silahkan kembali jaga, karena saya cuma ngambil waktu 1 jam. Yang lain yang nggak jaga, mau diem di sini, mau nanya, silahkan. Ada yang tadi ada raise hand, tadi saya lihat, tapi nggak jadi raise hand. Apa kepencet? Izin Hah? dokter. Sebenarnya pertanyaan saya sudah sedikit tersinggung dari jawaban Yang dokter mana? barusan. Tadi saya ingin bertanya, Kamu ada di jika gunung. tidak, wah, bukan dokter. Jika kita menemukan pasien yang di mana dia datang dengan keluhan sudah batuk lebih dari 2 minggu, yang di mana itu disertai dengan gejala-gejala yang mirip dengan pneumonia, lalu kita sebagai dokter, karena kita tahu bahwasanya pneumonia itu akut kurang dari 2 minggu, lalu yang saya tanyakan kira-kira apakah itu apakah kita harus menegakkan diagnosis lain yang bisa kita tegakkan, atau kita bisa melakukan analisis yang dimana kita bisa menggali onset dari penyakitnya. Jika nanti pada pasien itu didapatkan kurang dari 2 minggu, apakah kita masih bisa menegakkan pneumonia atau kita berikan diagnosis yang lain, dokter, seperti itu. Oke. Jadi gini deh. Pertanyaannya bagus. Jadi sebenarnya gini. Kita ngomong 2 setting ya, Dek ya. Setting pertama adalah setting orang tua yang aware banget tentang anaknya. Ngerti maksudnya?
Ibaratnya baru batuk 2 hari, batuk 3 hari, bahkan dia tahu banget gitu loh. Oh, anakku itu batuk tanggal sekian, bulan sekian. Ngerti nggak sih? Itu tahu banget dia. Nanti saya, oh seminggu nih, gampang kita ngitungnya dari anamnesisnya nggak sih? Tapi ada pasien lain yang nggak kayak gitu loh, Dek. Nanti maksudnya, sehingga kita nggak tahu persis sebetulnya berapa lama sebenarnya dia sudah sakit, ya kan? Kalau toh pun tahu dengan perkiraan biasanya orang tua itu, coba deh kalian anamnesis, sering banget sejak kapan batuknya? Baru dok, baru kemarin, barengan sama seseknya gitu, ya nggak sih? Nah, sedangkan kenapa batuk yang sebelumnya itu dia anggap batuk biasa, kan saya batuk biasa. Kalau kalian sering anamnesis sama saya nggak tahu berapa orang yang sering anamnesis, saya kan tanya, batuk enggak, gitu, batuk enggak. Cuman batuk dikit-dikit, iya deh yang dikit-dikit itu dah Bu, yang menurut Ibu biasa itu yang saya tanyain. Kan kalian sering banget ngeliat saya ngancem-ngancem pasien ya, maksudnya ngancem-ngancem buat anamnesis gitu loh, karena mereka tuh nggak beres semua anamnesisnya kan, ya kan? Mesti kita gitu, karena itu yang sering bikin loss deh. Nanti maksudnya sering bahkan mungkin yang 3 hari itu 7 hari, yang 7 hari. Nah, artinya apa? Yang bagian suka mengurang-ngurangi atau tidak sadar itu, ya nggak sih? Seringkali akan datang dengan kondisi terlambat deh. Nanti maksudnya terlambat itu artinya apa ya? Ya lebih dari lebih dari akut itu, padahal dia pneumonia misalnya, bisa aja begitu, ya. Karena dia belum diapa-apai, ngerti nggak sih? Tapi syukurlah perjalanannya agak lambat, ngerti maksudnya? Nggak sampai mati dia gitu loh 2 minggu itu, ngerti nggak sih? Ya, artinya bisa aja jalan ceritanya mungkin kalian dapatnya itu tidak yang cantik banget gitu loh di bawah 2 minggu, ngerti sih? Tapi Anda boleh dalam artian menggali semaksimal yang bisa. Kemudian kalau memang dia belum mendapatkan pengobatan sama sekali, ngerti sih? Ya. Terus memang anamnesis menemukan oke ini kayaknya lebih cocok ke akut deh daripada kronik gitu loh. Misalnya kalian nemu 2 minggu yang lalu dia sama sekali nggak sakit, nggak ada apa-apa sama sekali, ngerti nggak sih? Ini baru 2 minggu sakitnya, kayak pas-pasan gitu loh. Itu menurut saya ya boleh, kamu anggap dia pneumonia dulu boleh, asal klinis yang lain mendukung loh deh ya. Ingat loh klinis pneumonia apa? Ya kan, tarikan dinding dada apa segala macam. Atau misalnya mungkin nggak sih dia itu viral dulu, ngerti nggak sih? Dia infeksi viral dulu, pneumonia karena viral, ya kan? Kemudian viralnya itu baru bayan sedikit, kemudian ada co-infection dengan bakteri, ngerti nggak sih? Jadi yang bakterinya belakangan, ngerti nggak sih? Nah itu tuh biasanya juga jadi lebih dari waktunya, ya. Jadi prinsipnya apa? Walaupun kita ngomong bahwa pneumonia itu adalah akut 2 minggu, coba kalian lihat di MTBS tadi, ada nggak tulisan bahwa kalau lebih dari 2 minggu nggak boleh dipneumoniakan? Nggak ada kan? Nggak ada tulisan 2 minggu. Nggak kan? Nggak ada. Dia cuman based on klinis, bener nggak? Pokoknya datang ke hadapanmu, ya nggak sih? Dengan nafas cepat, ya nggak sih? Dengan tarikan dinding dada, peduli amat, kamu boleh mempneumoniakan dia dulu. Ngerti maksudnya? Sampai terbukti benar-benar bukan pneumonia. Paham ya? Jadi nggak usah khawatir. Di MTBS itu tulisannya juga seperti itu. Di WHO pun tulisannya tidak ada tulisan yang mengatakan pokoknya kalau lu anamnesis lebih dari 2 minggu kamu nggak boleh anggap pneumonia, nggak ada, ya. Cuman kenapa kita ingatkan proses akut itu 2 minggu adalah untuk supaya kalian bisa memilah-milah yang mana ditaruh di atas, mana yang ditaruh di bawah, yang mana dipikirkan paling dulu, yang mana dipikirkan paling belakang. Paham ya? Karena yang terjadi adalah tidak semua yang ada di bukumu itu secantik itu yang ada di pasien, benar nggak? Kamu baca semua di buku tuh cantik, semuanya kayak begini, ya nggak sih? Begitu sampai di pasien, buyar, hancur. Kenapa dia tidak sesuai dengan kenyataannya, ya nggak sih? Ya kan? Yang mana telur, mana ayam, yang mana yang mau diinin duluan, yang mana dipikirin duluan. Belum lagi misalnya, kok penyakitnya banyak banget ya? Kok diagnosisnya banyak banget? Yang mana yang menyebabkan yang mana merusak yang mana, ya nggak sih?
Saya paham kenapa kalian susah banget. Jujur ya, saya jadi kalian itu saya pusing sebenarnya. Artinya kalian itu tuh pasiennya susah-susah. Nanti menurut saya pasien yang saya tuh nggak layak untuk kalian. Nanti nggak sih? Kalian tuh harusnya dapat pasien yang lebih cantik. Tapi nggak ada itu masalahnya. Nanti nggak sih? Pasien RSUD Provinsi NTB itu terlalu hancur. Nanti terlalu hancur. Jarang dapet yang cantik yang sesuai level kalian. Nanti sehingga saya juga bingung. Kalian nggak ngerti pun saya juga mau ngomong apa, ngerti sih? Karena memang susah. Makanya seringkali saya kalau misalnya ada pasien yang saya fokusin cuma diagnosis itu saja, misalnya yang lain-lain sudahlah, ngerti sih? Misalnya dia pneumonia dengan ini. Saya tuh nggak terlalu mikirin diagnosis yang lain, ngerti maksudnya? Kenapa? Karena level kompetensi kalian memang untuk pneumonia besar, 4. Jadi nggak boleh sampai salah tulis, yang mana pneumonia, mana bronkopneumonia gitu, ngerti ya? Tapi perkara yang lain-lain gitu ya, misalnya dia dengan ALL, dia dengan apa ya, dengan SLE, saya nggak peduli yang bagian itu, ngerti maksudnya? Karena itu susah gitu loh. Tapi kalian jangan sampai nggak bisa di bagian, oke ini pneumonia berat gitu ya, ini tarikan dinding dada, ini hipoksia, ngerti nggak sih? Karena itu kalian harus bisa. Ya kan? Oh ini crackles, ya nggak? Yang ini tanda bahaya gitu. Saya harus rujuk nanti besok, ya nggak sih? Oh ini nih, itu aja fokus saya. Oh ini saya harus lock up TB, oh ini tidak, ya. Jadi yang saya harapkan adalah kalian itu sebenarnya nanti dapatnya di mana? Di jejaring. Makanya kan kalau saya mendampingi kalian di bedside teaching, yang saya inginkan tularkan ke kalian itu sebenarnya mendengarkan crackles. Ingat nggak sih? Saya kan sering kali manggil kalian, dede sini. Ini nih cracklesnya di sini nih. Dengerin yang dengerin yang ini crackles. Ini ya kan? Kenapa? Karena saya cuma pingin kalian itu yang didulu-duluin gitu loh ngedengerinnya. Artinya saya buku bisa dibaca nanti ya, tapi kalian baca buku aja belum punya. Makanya saya bilang punya buku dulu. Buku baca di rumah. Kenapa? Pada saat kalian ikut saya, yang saya inginkan kalian lihat tuh ya bagaimana cara saya bertanya ke pasien. Ya nggak sih? Bagaimana cara saya mengedukasi pasien. Bagaimana cara saya memeriksa pasien. Bagaimana kamu, oh ini loh tarikan ini. Oh gini loh cara nyuci hidung. Ya nggak sih? Gini loh kita cara memperlakukan pasien. Ya nggak sih? Itu yang saya ingin kalian lihat sebetulnya. Ngerti nggak? Ya, buku kamu baca sendiri di rumah. Ya nggak? Ya. Nah, cuman memang kesulitan kita adalah sekarang tuh pasiennya kompleks ya. Jadi saya harapkan kalian kan mau ke jejaring nih. Jejaring itu pasiennya lebih oke sebenarnya untuk level kalian. Ngerti maksudnya? Lebih oke untuk level kalian, tapi tolong. Saya tahu di jejaring itu ada banyak sekali hal yang baik dan tidak baik. Ngerti maksudnya? Ya, saya nggak tahu sudah ada yang di jejaring atau enggak. Kalian introspeksi diri sendiri kalau yang sudah di jejaring. Ada yang sesuai dengan buku, ada yang tidak sesuai dengan buku gitu ya. Kalian sudah dewasa. Nanti saya sudah dewasa, jadi tolong jangan balik dari jejaring, kalian malah tambah sesat. Nanti nggak sih? Kita sudah bikin kalian baik-baik, pergi ke jejaring, baliknya sesat. Ya, jadi apa yang ada di jejaring, kalian lihat baik-baik, yang baik diambil, yang tidak sesuai ditinggalkan di situ. Paham? Ya, jadi tinggalkan di situ yang tidak oke, yang tidak sesuai SOP, tidak sesuai guideline, jangan diambil. Paham maksudnya? Ya. Bahkan sebenarnya harapan saya kalian ke sana itu adalah membantu memberikan perubahan kepada jejaring, ngerti maksudnya? Bahwa ya kan? Sebenarnya sesuai guideline itu seperti ini gitu lah. Contohnya ada beberapa koas kemarin misalnya dia tahu kalau di RSUP itu kalau walk up TB kita induksi sputum, ya nggak sih? Atau bilas lambung, ya nggak sih? Terus cek TCM, cek BTA, ya nggak sih? Tapi apa yang terjadi di jejaring? Dia nggak ngecek. Dia cuma ronsen torak, mantuk, habis itu nggak ngecek bakteriologis. Paham maksudnya? Alasannya nggak bisa bilas lambung, nggak bisa induksi sputum, ngerti nggak sih? Ya, justru harapan saya kalian ke sana itu, ya nggak sih? Membawa perubahan yang baik gitu loh, ya nggak sih? Ya, tapi ya tentu saja dengan cara yang tidak baik. Misalnya ya, dokter kok kayak gitu ya dok ya? Kan salah dok kalau SPA kamu gituin, maka kamu diomelin. Ngerti maksudnya? Harusnya kamu nggak ngomong kayak gitu kan? Dok kok dokter gitu kan harusnya begini. No, kalian nggak bisa begitu. Kalian ajak diskusi harusnya. Dok, menurut saya ini boleh nggak saya nanya dok pasien ini gini. Ngerti maksudnya? Diajak diskusi sambil bawa buku, ya kan?
tadi saya anamnesis dok, ternyata kayaknya anak ini ada kontak TB atau apalah kamu bilang, atau recurrent pneumonia. Ada nggak tempatnya kita misalnya walk up TB dok? Boleh kan nanya? Boleh. Nanti sebenarnya atau jadi tergantung cara kita bertanya dan harapan saya itu yang terjadi. Artinya kalian berbuat kebaikan untuk anak itu, nanti saya untuk pasien itu gitu loh. Setidaknya perkara berhasil, perkara enggak kamu mempengaruhi orang di situ menjadi ke arah yang lebih baik. Menurut saya kan yang penting kamu usaha daripada kamu tahu kenyataannya itu harus diapain tapi kamu nggak ngelakuin apa-apa gitu loh. Karena saya sangat hargai itu. Ada beberapa koas yang saya lihat seperti itu. Artinya dia bilang dok akhirnya ini pasiennya oh ya bagus. Artinya itu baik kan buat pasien itu gitu loh kan. Setidaknya ada yang mengingatkan. Karena saya tahu di jejaring dokternya cuma satu, pasiennya seabrek-abrek ya nggak sih. Kemudian dia tidak bisa melihat semua. Ya artinya kalian cukup bisa untuk untuk membantu ya nggak sih, untuk melihat pasien itu dan mengusulkan sesuatu. Itu harapan kita ke kalian sebetulnya. Ya, dimanapun berada, artinya semua guideline harus disesuaikan untuk dipakai sesuai aturannya. Paham maksud saya? Ya, buku ada. Saya selalu bilang, kalau kalian nggak bisa hafal, buka bukunya, baca bukunya. Nanti maksudnya, buka juknis itu, buka pedoman nasional asma anak itu, buka guideline WHO itu. Jangan pernah sok-sokan ngapal terus salah. Saya paling nggak suka. Saya mendingan kalau kalian ujian sama saya, dok, saya lupa dok. Tapi saya tahu tempatnya kayaknya di buku yang ini. Saya suruh buka kamu. Nanti maksudnya daripada kamu tebak-tebak buah manggis, terus kamu salah, kamu ngobatin anak orang, nanti maksudnya terus salah. Ya nggak sih? Itu jauh lebih nggak oke. Ya, sama kayak tadi misalnya. Apa sih tanda bahaya? Ya buka aja. Nanti maksudnya sehingga kalau kamu buka, kamu tahu tempatnya di mana. Besok pas nyari, kamu tahu kan? Oh, ternyata di situ tuh, tanda bahaya itu tempatnya. Ya nggak sih? Atau misalnya dosis amoksisilin high dose, saya nggak hafal nih, dok. Ya nggak apa-apa. Pokoknya saya tahu tempatnya ya. Yang penting kamu tahu itu. Sekarang tinggal handphone. Nanti kalau kamu di depan pasien, kamu minta izin. Bentar ya, saya jawab telepon dari istri saya. Kamu buka aja. Nanti nggak sih? Baca. Ya, daripada kamu sok-sokan 50 mg per kilogram berat badan bagi 2, terus salah. Kamu mau anak kamu digituin? Enggak toh? Ya, jadi buka. Oke, tapi harus tahu tempatnya. Yang saya bikin sedih adalah kalian sering nggak pernah buka buku, terus nggak tahu open book itu sebelah mana tempat tulisan itu berada gitu loh. Ya nggak? Jujur deh sama kalian. Buka nggak buku itu? Tahu nggak tempatnya di mana? Nggak toh? Yang dari tadi itu, kalau nggak disuruh buka, kamu nggak tahu. Oke? Ya, sedikit kan pneumonia itu? Sedikit nggak? Sedikit sebenarnya. Teorinya, yang banyak itu apa? Aplikasinya. Ya. Yang banyak itu aplikasinya. Artinya bagaimana dia bisa sampai pneumonia, kemudian dengan segala faktor resiko. Faktor resikonya itu yang kalian sering lupakan. Dan kalian biarin pulang dengan faktor resikonya. Ada lagi? TB sama TB. Yang maju jurnal siapa ya sama saya? Ada di sini apa enggak? Ada yang maju jurnal sama saya? Coba kalian tanya yang maju jurnal. Nanti pas yang maju jurnal itu, saya mau kasih pembekalannya habis maju jurnal. Atau sebelum maju jurnal. Kayaknya senior kalian kayaknya. Oke, ada pertanyaan lagi? Dela, ada pertanyaan? Sejauh ini belum ada, dokter. Tolong titip ya adik-adiknya ini ya. Diliatin. Terus, kalau misalnya ada yang, ada masalah yang artinya tuh kayak yang enggak jelas atau ada yang ditanyain, bawa pas setiap ada pertemuan sama saya. Ngerti maksudnya?